Volatilitas mulai turun, fix maupun kemudian stabil dan cenderung turun. Di bawah Dirty Tank Index turun juga, dan Trade Policy Uncertainty Index juga mulai turun trennya. Sementara itu ekonomi kita tumbuh lumayan di 5,61 triliun pertama. Ke depan harusnya bisa tumbuh lebih cepat lagi, mungkin triwulan ketiga dan keempatnya. Inflasi masih relatif terkendali, walaupun sekarang di 3,08 agak naik sedikit dibanding bulan sebelumnya. Tapi kan targetnya 2,5 plus minus 1. Jadi masih di dalam target Bank Sentral maupun pemerintah ya. Ada hal yang sedikit menggembirakan di bulan Mei. Next. Ini manufacture kembali mulai masuki ekspansif. 50 sih tadi imbang ya, ekspansi apa enggak ekspansi, tapi sudah di atas di 50 atau akan menuju ke atas lagi. Kalau Anda lihat itu di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya, Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh, Indonesia di 50, yang lain ada yang di bawah, tapi sebagian besar dunia tuh udah mulai hijau lagi. Artinya kalau lihat gambar seperti ini, Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya, itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global economic sebagian besar tumbuh, artinya international demand rupanya membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan ke aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya uncertainty banget, kalau lihat dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi. Next kita bicara tentang surplus neraca perdagangan. Ini kita berlanjut terus untuk 72 bulan berturut-turut, walaupun agak turun sedikit di bulan April ya, karena pasti karena impor BBM-nya meningkat. Tapi secara year to date Januari sampai April itu naik 5,48% dibanding tahun lalu. Next, salah satu yang sering ditanyakan pasti harus modal asing. Triwulan 1 kalau kita lihat tuh SBN, saham turun terus, yang naik hanya SRBI. Tapi triwulan kedua kita lihat SBN mulai naik, saham masih negatif, SBI naiknya lebih besar. Total inflow akhirnya mencapai, sudah inflow lagi triwulan kedua ya, 60,9 triliun rupiah. Sampai dengan 3 Juni, SBN outflow-nya akumulasinya 10,8, tapi kalau lihat triwulan kedua sampai dengan 3 Juni, SBN-nya mengalami inflow 14,4 triliun. SRBI tentunya dengan langkah agresif Bank Sentral, itu di triwulan kedua sampai dengan Juni juga sudah inflow 70,1 triliun rupiah. Kalau saham memang masih outflow, triwulan kedua 23,5 triliun rupiah. Yang penting kita lihat netnya, triwulan kedua masih positif. Jadi ini menjawab keraguan banyak orang mungkin, termasuk tadi ada di media, mana ya? Bloomberg ya, saya lihat Shell Indonesia ditulis di situ. Kalau kita lihat di sini sih, optimismenya masih ada ke ekonomi Indonesia. Jadi jangan terlalu termakan dengan satu pemberitaan saja. Ini terlihat sekali bahwa di SRBI maupun di bond masih signifikan inflow-nya. Oke, next. Inflasi relatif terkendali, ada yang dulu bilang kan pasti inflasi double digit dan lain-lain, ekonomi akan runtuh. Bulan lalu masih 2,4 kalau nggak salah.
sekarang naik sedikit ke 3,08%. Itu didrive oleh volatile food, harga cabai merah dan bawang merah akibat pengaruh cuaca ekstrim. Tapi biasanya itu volatile, nanti kalau udah stabil ya turun lagi. Kalau turun lagi akan jadi pengurang lagi di inflasi. Jadi walaupun naik, ini masih di batas yang wajar. Inflasi yang bagus itu bukan tinggi atau bukan juga rendah. Kalau 0 jelek, di bawah 1 juga jelek. Artinya demand-nya berantakan. Yang bagus ya, target kita lah antara 1,5 sampai 3,5. Jadi masih bagus, tapi pemerintah akan terus mengendalikan harga pangan nasional yang didukung dengan cadangan pangan yang kuat. Pemerintah juga akan memberikan diskon tiket pesawat masa libur sekolah dan menjamin harga BBM subsidi tetap terjangkau. Berikutnya next. Ini kalau pengen lihat data yang saya pernah bilang sebelumnya seperti apa sih? Kalau data yang update mungkin yang bulan Mei itu yang Mandiri Spending Index yang biru itu sekarang 123,2. Kita lihat kan dibanding sebelumnya trennya naik dan dibanding April sudah naik lagi. Jadi spending masyarakat masih kuat. Yang kanan atas mobil motor sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Mobil pertumbuhannya 55% di bulan April, motor 28,1%. Anda lihat di bawah kanan, konsumsi semen domestik di bulan April tumbuhnya 35,6%. Ini menunjukkan domestic demand yang kuat dan juga to some extent menggambarkan daya beli masyarakat yang masih kuat. Ini jelas beda dengan cerita-cerita di sana kan. Ini data yang betul. Kalau Anda melihat aktual ekonomi ini, kadang-kadang saya lihat ke pasar, betul nggak seperti ini? Kelihatannya sama. Kalau kita ke mall-mall macet. Jakarta, Bogor, Bandung macet. Mall-mall penuh, tempat ini penuh. Tapi waktu saya ke Bandung, saya salah tanggal. Saya ke Bandung waktu Persib main. Jadi ke mall agak kosong, saya mallnya kosong nih. Sampai jam 10 di mall itu. Keluarnya macet. Nggak bisa pulang sampai jam 3 pagi. Tapi menggambarkan ya emang ekonomi aktivitas nggak daya beli masyarakat tetap cukup. Nggak seperti bilang orang-orang itu. Next. Kita menjalankan kebijakan yang baik antara fiskal dan moneter. Kita lihat sekarang tuh pertumbuhan uang di bulan Mei minggu ketiga itu tumbuhnya 18%, itu level yang amat tinggi. Tapi yang penting yang hijau ya, dibanding bulan-bulan sebelumnya trennya cenderung meningkat secara bertahap. Artinya ada cukup uang di perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. Oleh sebelah kanan tuh akibatnya apa? Bunga kredit juga turun. Sekarang ke 8,73%. Rata-rata ya. Rata-rata tertimbang. Jadi ini yang saya agak bingung. Kenapa ada cerita bahwa kita ekonominya menuju resesi ketika stimulus di ekonomi cukup, uang cukup, dan pertumbuhan kredit juga cukup. Kemarin saya tanya BRI, komisaris BRI di sini siapa? Berapa pertumbuhan kredit? 13,8%. Itu pertumbuhan kreditnya ya di bulan Mei ya. Untungnya berapa? Keuntungnya tumbuhnya 13% lebih juga kan? Artinya apa? Kok semangat amat loh? Bonus lo naik juga? Sekarang nggak ada bonus katanya. Kalau ada bonus udah seneng. Tapi itu menggambarkan keadaan yang real. Itu di BRI ya? Mandiri siapa Mandiri? Oh nggak ada ya. Yang bank lagi siapa? BSI gimana? Berapa? Di atas 10. 15 ya? 10% lebih. Yang jelas double digit kasopan turun. Tempat lo berapa terus?
Tuh, pasokan turun di BSI, pasokan juga turun. Itu menggambarkan tadi, uang cukup di sistem perekonomian. BPTN siapa? BPTN gimana Pak? Kredit 15%. Ya artinya permintaan kuat kan? Kenapa cerita itu nggak muncul? Itu yang saya bingung. Kenapa nggak nulis itu, Nggak menarik ya? Yang menarik nulis Menteri Keuangan mau mundur katanya. Itu kan, ini 3 bank besar, seperti itu keadaannya. Tapi kita semua luput mengcover itu. Untuk saya agak aneh. Bahkan banknya juga nggak mau publish tadinya kan. Ya setelah gue suruh. Lu bagus lu ngomong dong, baru dia ngomong. Publish selesai dibaca, bagus tulisannya. Untungnya besar ya, berapa untung lu? Saya lebih dari 60 triliun nanti dari angka yang itu keluarnya. Kalau BSI berapa keuntungannya tempuhnya? Yang sekarang 2%, 2 triliun. Oh my. Ya makanya kali 4 kan 60. 23 lu, kali 4 80 lu. Oh. Dia takut di ini. Takut gue naikin pajaknya. BTN berapa Mas? 2 triliun. Tumbuhnya kencang tapi kan dibanding tahun. Tadi BTN tumbuh kreditnya 15%. Jadi sebetulnya dari data itu kelihatan ekonomi activity meningkat signifikan, nggak main-main, bukan saya bohong. Angka PDB bagus, itu untuk double check. Gitu caranya ekonomi melihat data secara agregat. Saya juga takut saya salah kan. Kenapa? Saya takut saya salah baca sehingga saya terlambat memberi insentif ke perekonomian. Jadi kepentingan saya melihat data yang akurat, bukan data yang abal-abal. Oke, next. Ini kita lihat asumsi ekonomi makro dibanding ininya. Realisasi dibanding ininya. Pertumbuhan ekonomi 5,4, terakhir 5,61, inflasi 2,5, 3,08 ya. Itu sampai Mei plus minus 1 ini BI ya. Rupiah sampai sekarang adalah year to date 17,057. Itu aktualnya rata-rata ya. APB-nya 16.500. Ini yang jadi pertanyaan orang kan. Kenapa kalau rupiah melemah APB-nya udah dikoreksi terus dong? Enggak, waktu kita exercise sebelumnya yang waktu exercise harga BBM itu rupiahnya sudah di level yang cukup tinggi. Jadi saya tahu harus adjust lagi apa enggak. Dengan level yang sekarang saya masih belum harus adjust. Terus yield SBN 10 tahun di 6,9, sekarang berapa? 6,67, and periodnya rata-ratanya 6,48. Wah, Pak Minto untung ya? Untung Pak Minto mana? Yield 10 tahun gimana sekarang? Berapa? 6,8. Prim, nggak bisa begitu Prim. Sebelumnya berapa? Nah ini lemah, signifikan, naik signifikan. Oh, kemarin berapa? Sebelumnya? Naik 10 basis point ya. Itu kalau itu emang ada tekanan, tapi masih relatif terkendali, hanya 10 basis point, nggak semenakutkan pasar saham kita ya. Jadi Pak Minto dan Pak Prima cukup berhasil menjaga stabilitas bond market kita. Harga minyak mentah sampai sekarang masih 91,9 ya. Kan kita udah hitung dengan asumsi $100 sepanjang tahun. Jadi kalau kata Pak Swa, kalau dari sini sampai akhir tahun kata $100, di sini baru 95-an. Jadi saya nggak usah ngerubah apa-apa di perhitungan yang sebelumnya karena sudah kita asumsikan $100 per barrel. Lifting minyak lebih rendah, sudah setengah tahun ya. Jadi udah bagus, jadi udah kita hitung. Lifting minyak
agak turun sedikit, nanti akan ditingkatkan. Kata Pak Bahlil, lifting gas juga nggak terlalu jauh dari targetnya. Jadi asumsinya dinamis, tapi nggak terlalu jauh dari hitungan yang kita punya sekarang yang terakhir. Next. Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026. Ini terus menunjukkan tren positif. Kita lihat pendapatan tumbuh 19,1%. Yang paling menarik adalah pendapatan pajak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.